Anak soleh, cerdas, hebat, berakhlak, mulia. Wow, semuanya semangat. Adik-adik soleh sekalian, bertemu lagi dengan Kak Ruslan dalam program Anak Soleh. Coba Kak Ruslan sapa dulu untuk semuanya. Anak soleh, cerdas, hebat, berakhlak, mulia. Wah, tetap semangat. Adik-adik soleh, pada kesempatan ini kita akan belajar banyak hal. Nanti akan bersama dengan Kak Habib tentunya yang selalu menemani Kak Ruslan. Supaya lebih semangat Kak Habibnya, kita berikan salam dulu sama Kak Habib. Ayo. Assalamualaikum Kak Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kak Ruslan, anak-anak soleh yang di rumah maupun yang ada di studio. Tapi kayaknya ada yang kurang. Apa ya Kak Habib yang kurang? Kita belum nyanyi Ustadz. Oh, menyanyi dulu? Nyanyi dulu. Kak Ruslan kira belajar dulu baru menyanyi? Nyanyi dulu baru belajar. Oh, menyanyi dulu. Oke, kita menyanyi dulu kalau begitu. Coba posisi menyanyi semuanya harus berdiri. Ayo berdiri semuanya. Adik-adik soleh yang ada di rumah, coba posisinya berdiri. Kita akan menyanyi lagu Anak Soleh. Semangat ya. Siapa yang mau masuk surga? Saya Mau disayang ayah bunda, mau. dicintai oleh Allah. Amin. Jadilah soleh soleha. Siapa yang rajin ibadahnya, Saya rajin ngaji dan baca doa, Saya peduli sesama, hormatilah ayah bunda. Anak soleh soleha disayang ayah bunda, dicintai oleh Allah. Anak soleh soleha jadilah kau teladan, andalan kita semua. Kami soleh soleha disayang ayah bunda, dicintai oleh Allah. Kami soleh soleha ingin berbakti pada ayah bunda, agama, bangsa dan negara. Anak soleh, cerdas, hebat, berakhlak mulia. Amin. Masya Allah, amin. Semuanya duduk. Ya, Kak Habib hari ini semangat ya. Semangat Karena sekali. dimulai dengan Nyanyi. nyanyian. Nah, ada yang tidak semangat lagi? Tetap semangat? Nah, masih semangat? Nah, teman-teman yang ada di rumah, semangat? Alhamdulillah. Nah, karena kita sudah mulai belajar, sudah menyanyi, kita akan mulai belajar. Agar pembelajaran kita mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sebaiknya pembelajaran ini kita buka dengan lagu-lagu Kak Habib atau dengan doa? Dengan doa. Dengan doa. Oke, kita akan belajar mulainya dengan doa. Dipimpin oleh siapa ini ya? Siapa? Oh ya, boleh. Ayo. Posisi berdoa, teman-teman soleh yang ada di rumah. Tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Silakan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Raditu billahi rabbal wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita telah memulainya dengan bacaan doa. Adik-adik soleh yang ada di rumah dengan yang ada di studio, sekarang Kak Ruslan akan tunjukkan bacaan dalam Quran yang kemarin kita pelajari. Ada namanya sifat apa namanya kemarin kita pelajari Kak Habib? Harokat asliyah. Harokat asliyah. Sebelumnya kita telah pelajari yang namanya makharijul huruf. Nah, sekarang kita akan belajar yang namanya sifat huruf.
Jadi bukan hanya orang yang ada sifat Kak Habib. Huruf juga ada. Huruf juga ada sifat-sifatnya. Biasanya dalam Quran atau huruf-huruf hijaiyah itu ada makharijul hurufnya, tempat keluarnya sama, tapi sifatnya beda. Kan? Tempat keluarnya sama. Misalnya ta, po, sama. Kenapa samanya? Ujung lidah menyentuh gigi bagian atas. Ta, po. Sama makharijul hurufnya. Bedanya di mana? Di sifat huruf. Makanya penting sekali kita mau belajar yang namanya sifat huruf. Nah, hari ini kita akan mengenal yang namanya sifat huruf hamas. Ya, hamas itu adalah samar-samar. Jadi dia mengeluarkan, tatkala kita menyebutkan suatu huruf Kak Habib yang disebut dengan huruf hamas itu, nanti ada tekanan udara yang keluar, terdengar seperti mendesis. Ya kan? Itu namanya huruf hamas. Tapi tidak boleh juga agak kuat. Penenganannya atau tekanannya itu tidak bisa terlalu kuat. Dia hanya cukup disamar-samarkan. Yang penting ada desisan udara yang keluar, terkesan ada seperti tekanan. Oke, bisa? Ada beberapa huruf hamas yang memang harus kita ketahui, kurang lebih nanti Kak Ruslan akan tulis, kemudian kita semua akan praktekkan di sini dan selebihnya diulang-ulang di dalam rumah masing-masing. Jangan lupa hal ini penting sekali, belajar Quran yang bersentuhan langsung dengan namanya sifat huruf. Huruf hamas yang pertama adalah hurufnya fa. Fa. Coba bilang fa. Fa, ada tekanannya. Fa. Nah, bukan fa. Fa. Bagaimana makharijul hurufnya? Kita sudah pelajari makharijul huruf fa itu gigi bawah menyentuh bibir bagian atas. Fa. Coba fa. Nah, kemudian yang kedua ada namanya huruf ha. Ha. Ya, ada dia keluar desisan udaranya tertekan. Dia terkesan dia tertekan. Ha. Ha. Nah, jangan ha. Ya, ada keluar ha. Ini coba yang pertama apa? Fa. Ha. Yang berikut ada namanya sa. Nah, kalau makharijul hurufnya dari sa, gigi itu lidahnya bisa juga dalam bentuk digigit, sa, atau yang kedua bisa juga ujung lidah itu menyentuh gigi bagian atasnya. Sa. Nah, sasa, sisi, susu, fahasa. Nah, kemudian yang berikut ada namanya huruf ha. Nah, tidak susah kan? Yang berikut sya. Nah, ada tekanan sini kan? Sya, rapatkan pipi dengan pipi ke giginya. Sya. Nah, keluarannya ada desisan. Sya. Itu yang disebut dengan hamas. Sya. Senyum. Sya. Tidak boleh marah-marah. Sya. Kemudian ada kha. Mengalir dia. Kha. Ada, jangan sampai jigong yang tak keluar. Apa itu namanya? Kha. Kemudian yang berikut ada sa. Si, su. Nah, coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, lagi 3. Nah, sebelum ketiga, coba kita ulang sama-sama dengan yang ada di rumah. Sama-sama. Fa. Ha. Sa. Ha. Sya. Kha. Sa.
So. 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 Nah, yang berikut ada namanya sa. 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 Oke. Yang berikut, yang ke berapa? Ke 9 ada namanya ka. Ya, ka. 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 Ya, biasanya ada di sini ka. Ukurannya adalah pada saat dia sukun. Ak, ik, uk. Ak, ik, uk. Ada hanya. Ya, ada tak keluar itu namanya hamasnya itu di situ. Hak. Ada tekanan kemudian keluar anginnya. Ak, ik, uk. Ash, ish, ush. Af, if, uf. Dan seterusnya. Yang terakhir ada huruf ta. 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 Makharijul huruf ta-nya ujung lidah menyentuh gusi dan gigi bagian atas. Antara gusi dengan gigi. Ta. Ta. Ada tekanan. Ta. 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 Makanya kalau dia sukun at. It. Ut. At. It. Ut. At. It. Ut. Nah, jadi mengukur hamasnya itu biasanya nanti pada huruf ini ada yang 10 fa, ha, sa, ha, sha, kha, sa, saka dengan ta. Ukurannya bisa ketahui bahwa itu adalah sifatnya hamas pada saat dia sukun. Nah, pada saat dia sukun. Contoh misalnya at. At. Kemudian it. Ut. Kan? Apalagi ak. Ik. Uk. Uk. Kan? Gitu. Apalagi misalnya lagi af, fa, af. If. Uf. Uf. Nah, ketika dia sukun baru ketahuan, oh ini hamasnya. Kalau masih hidup seperti sekarang berbaris fathah, kasrah, dhamma, biasanya tidak terlalu ketahuan. Nanti pada saat sukun baru at, ya hamasnya itu keluar, tekanan udaranya itu yang agak akan keluarnya. At, it, 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 ut, 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 at, it, ut, at, it, ut, ak. Nah, kalau kaf itu biasanya kalau karena dia sifat hamas ada keluar desisan angin. Ak, 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 ak. Ada anginnya keluar kan? Ak, ik, uk, ak, ik, uk. Kalau orang ajan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kan ada desisannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, kemudian ini fa, af, if, uf, af, if, uf. Kalau sa, misalnya kalau sa, as, is, us. Sya, ash, ish, ush. Kalau di ajan, ashhadu an la, ashhadu an la ilaha illallah. Kan asyhadu an la. Juga ada di ajannya semuanya kan. Sot. Hayya 'alas shalah. Nah, boleh kan? Dia tekanannya udara itu selalu biasa, tapi pengucapannya itu harus tekanannya harus halus, tidak boleh kasar. At, it, ut, ak, ik, uk dan seterusnya. Nah, memang perlu sekali kita belajar sifat dari huruf itu supaya cara pengucapannya itu tepat dan pas. Ada orang baca Quran lancar, tapi dia tidak tahu makharijul hurufnya, dia tidak tahu juga sifat dari huruf itu sendiri. Nah, nanti lawan dari ini kita akan pelajari pekan depan. Lawan dari hamas ada namanya jahar. Tapi hari ini kita pelajari sifatnya huruf dari sifat hamas. Ada berapa hurufnya? Berapa? 10. Inilah huruf-hurufnya. Ya, huruf-huruf dari hamas itu yang ini. Ini wajib dihafal. Wajib dihafal. Adik-adik sekalian, nah supaya menguji, Karuslan ingin menguji siapa yang sudah paham atau bagus bacaannya sesuai dengan sifat hurufnya. Siapa yang mau maju? Ayo maju.
Masya Allah, berani sekali. Luar biasa. Sama dengan bajunya, warna merah. Oh, maron. Ada sambungan. Maron. Namanya siapa? Dia. Siapa? Dia. Dia. Dia sana. Dia. Berarti bukan kamu. Oke, namanya Dia. Dia. Silakan baca. Ya, Kak Ruslan mau dengar, maju depan. Yang lain perhatikan. Yang ada di rumah, tolong perhatikan. Yang di studio apa lagi? Perhatikan cara pengucapannya. Kak Ruslan mau dengar. Fa. Ait, lihat. Fa. 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 Ya, tekanannya ada. Fa. Fa. Nah, cara mengucapannya, ini sebenarnya kita sudah pelajari makharijul hurufnya. Gigi atas ketemu dengan bibir bawah. Fa. 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 Oke, terus? Ha. 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 Oke, pas. Terus? Sa. 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 Ya, lanjut. Ha. 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 Oke, lanjut. Sya. Sya. Terus? Kha. Ya. Sa. Masya Allah, so. Bagus sekali hurufnya. So. Terus? Sa. Sa. La. Ah. Eka. Ka. Ya, ka. Ka. Ta. 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 Ada di sini. Ta. Ta. Ya, ujung lidah menyentuh antara gigi atas dan gusi. Ta. 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 Oke, coba di saat dia sukun. Ini. Ya. At. 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 Oke, terus? It. Jangan terlalu kuat. It. 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 Ya, terus? Ut. 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 Terus? Ak. 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 Ada desisan keluarnya. Ak. Ak. Ya, terus? Ik. Terus? Uk. 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 Nah, terus? Af. 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 If. 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 Terus? Uf. Uf. Masya Allah. Af. If. Uf. Af. Ya. If. Uf. Perhatikan. Silakan. Makasih. Masya Allah. Luar biasa. Ini huruf hamas. Ya, perlu diingat semuanya. Hamas itu pengucapannya lembut. Ya, pengucapannya dilembutkan. Kemudian dia anginnya ketika dia keluar terkesan ada desisan. At, it, ak, ik. Kemudian apa? Ash, ish. Apalagi? As, is, kha, akh, ikh, akh, ikh, akh, ikh. Kemudian as, is, us, as, is, us. Tinggal diulang-ulang yang ada di rumah. Cuman memang sekali lagi Kak Ruslan ingatkan, wajib dihafal huruf demi huruf dari sifat hamas. Jadi ini sifat hamasnya ada 10 hurufnya. Coba kita ulang sama-sama dari atas supaya yang di rumah bisa mengikuti. Kak Ruslan tunjuk sama-sama ya. Suaranya kuat. Ya, fa. Ha. Sha. Sha. Oke. Kha. 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 Nah, so. So. Ya, dia punya so tadi bagus sekali ya. So. So. Masya Allah, sama dengan Kak Habib. Oh, luar biasa. Kalau begitu yang huruf ketiga, yang terakhir Kak Habib yang bilang. Hah? Sa. Saya Yang kira ditunjuk ain. ini Itu ain apa sa? Sa kan? Saya kira ain. Masa bisa? Ain itu begini Kak Habib. Oke. Wah, jauh sekali. Sa. Ka. Ya. Ta. Ya, sa, Ka. ka, ta. Sa, ka, ta. Sa, ka, ta. Contoh di sini sama-sama at. 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 Nah, ada jangan terlalu kuat ats. Jangan. At. 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 Ya, pas dia mau keluar lidah itu
masih menyentuh bagian makhrajul hurufnya, menyentuh gigi atasnya. At. At. Pas keluar, dia keluar dari, terpisah dari gigi, itu keluar anginnya. At. 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 Kan gitu. It. It. Ut. 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 Ak. 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 Ik. 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 Uk. 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 Af. 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 If. 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 Uf. 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 Af. If. Uf. Af. If. Ya, diulang-ulang di rumah ya. Nah, insya Allah mudah, tidak ada yang susah kecuali bilang susah. Makanya ketika ketemu dengan ini bilang apa? Gampang, gampang. Yang begitu mudah. Insya Allah kita dimudahkan ya. Nah, adik-adik soleh yang ada di rumah dan di studio, setelah ini kita akan pelajari hal yang lain lagi. Hari ini kita selesaikan pada huruf hamas. Nah, mau penasaran kan dengan yang apa yang Karuslan pelajari ajarkan sebentar? Nah, supaya tidak penasaran dan lebih penasaran lagi, kita iklan dulu. Oke, kita jedah dulu. Anak soleh, hebat, berakhlak, anak soleh. Wow, masih tetap semangat. Adik-adik soleh yang ada di rumah masih bersama dengan Karuslan kan? Alhamdulillah, luar biasa. Nah, sekarang tadi kita belajar apa? Sifat huruf hamas. Sekarang kita akan mempraktekkan huruf hamas itu dalam surah dalam Al-Quran. Ada surah dalam Al-Quran di juz 30. Apa semua juz 30? Tidaklah. Surat apa yang bagus? Kita akan lihat surat Al-Qari'ah. Surah Al-Qari'ah. Yang di rumah ambil Quran yang ada di lemari, ya tersimpan rapi di lemari. Kalau tidak ada kuncinya, minta sama mama kunci lemarinya. Bilang ambil Quran. Ya. Sudah dapat surah Al-Qari'ah, juz yang ke-30. Ya, juz yang ke-30 pada surah Al-Qari'ah. Nanti perhatikan teman kita akan membacakan surah Al-Qari'ah, yang lain perhatikan bacaannya. Setelah itu Karuslan akan perbaiki bacaan demi bacaan atau ayat demi ayat yang dibacakan oleh teman kita. Nah, silakan siapa yang mau baca? Oke, namanya siapa? Muhammad Fatur Rahman Mangati. Oh, Muhammad Fatur Rahman. Nah, silakan surah Al-Qari'ah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal Qari'ah. Wa ma adraka mal Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Fa amma man saqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishatir radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah. Wa ma adraka ma hiyah.
narun hamiyah. Iya, Masya Allah, luar biasa. Mari kita perhatikan, yang kita pelajari tadi adalah huruf hamas. Ya, kita lihat di ayat. Ayat keberapa saja yang ada huruf hamasnya? Kita lihat ayat 1 sampai ayat ke-11. Adik-adik soleh yang ada di rumah, perhatikan. Ambil Qur'annya. Kita lihat di ayat yang keempat. Ya, di ayat yang keempat ini ada beberapa huruf hamas yang sekaligus di ayat ini. Yauma yakunun nasu kal farashil mabsus. Huruf sa kan? Sya dengan sa. Huruf sya dengan sa. Mabsus. Yauma yakunun nasu kal farashil mabsus. Sus. Farashil mabsus. Coba sama-sama. 1, 2, 3. Yauma yakunun nasu kal farashil mabsus. Sekali lagi tanpa karuslan. 3. Yauma yakunun nasu kal farashil mabsus. Ya, perhatikan kembali. Yang nun tasdid, karena sudah jelaskan ini, nun yang bertasdid itu wajib ditekan 2 harokat. Yauma yakunun nasu, yauma yakunun nasu kal farashil mabsus. Sus. Coba Kak Habib. Sus. Hanya susnya. Iya, Dari awal kan? Dari awal. Oke, saya hafal. Saya hafal. Oke. Yauma yakunun nasu kal Su itu sa, berarti kemarin ya, huruf sa juga termasuk huruf hamas kan? Sa. Oke, sa. Halo? Terus yauma yakunun nasu kal farasi, kemudian ka juga kan? Huruf ka, iya. Ada fa juga. Apa lagi? Mabasu kal farashi, ada huruf-huruf sya. Ya, yang kemarin, yang tadi kita pelajari sya, baru huruf sa. Nah, ini huruf hamas semuanya di ayat itu. Coba sekali lagi. Yauma yakunun nasu kal farashil mabsus. Perhatikan, yauma yakunun nasu kal farasil mabsus. Yauma yakunun nasu kal farashil mabsus. 1, 2, 3. Yauma yakunun nasu kal farashil mabsus. Coba yang ini perempuan, siapa yang berani? Coba. 1 ayat itu saja. Yauma yakunun nasu. Yauma yakunun nasu kal farashil mabsus. Ya, Masya Allah. Mabsus. Mabsus. Masya Allah. Coba yang satunya lagi. Yauma yakunun nasu kal farasil mabsus. Ya, itu syai. Kal farashi. Ya, kal farashil mabsus. Yauma yakunun nasu kal farasil ulang 1, 2, 3 sama-sama. Yauma yakunun nasu kal farasil mabsus. Ya, farashi ini hurufnya. Ya kan? Shi. Kal farashil mabsus. Mari itu sa terakhir kan? Mabsus. Ada di sisanya. Ya. Oke, itu. Yang berikut di ayat yang lainnya, kalau dilihat, sini ada ayat sampai ke 10. Dilihat ada ayat yang ke-6 juga. Ayat yang ke-5. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ
وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ. Coba Kak Habib. Watakunul jibalu kal ihnil mangfush. Ha itu, ihnil. Ha. Watakunul jibalu kal ihnil manfush. Ulang. Ayo Kak Habib. Oke, saya kira anak soleh. Saya. Sebentar ini. Itu kakak soleh. Kalau kalian anak soleh. Oke. Watakunul jibalu kal ihnil mangfush. Manfush. Coba. Ini. Namanya siapa? Zahir Fauzi Lakoro. Oke, lanjut. Watakunul jibalu kal ihnil manfush. Watakunul jibalu kal ihnil manfush. Ya, ini beberapa huruf hamas yang diterapkan dalam surah Al-Qari'ah. Kak Ruslan berharap bisa diulang-ulang, dimurajaah di rumah masing-masing agar supaya lebih melekat apa yang kita pelajari hari ini. Kak Ruslan cukup mungkin penerapan surah dalam surah Al-Qari'ah, yakni huruf-huruf yang sifatnya hamas. Ya, adik-adik soleh yang ada di rumah dengan yang ada di studio, coba ditutup semuanya Qur'annya. Ditutup Qur'annya. Sekarang kita akan pelajari doa harian. Nah, doa harian. Doa harian itu banyak. Ada doa tidur, ada doa makan, doa masuk masjid, doa naik kendaraan, doa banyak lagi. Nah, ada doa juga yang dalam bentuk doa harian ketika kita mau datang ke tempat yang rame. Tempat-tempat yang rame seperti apa? Ada mall, ada apa lagi? Pasar. Ada pasar, ada apa lagi? Ada apa lagi yang tempat-tempat rame? Sekolah. Iya, sekolah juga tempat rame kan. Nah, salah satu yang kita akan pelajari adalah doa ketika masuk di pasar. Kenapa harus berdoa kalau masuk pasar? Karena Nabi menyebutkan pasar itu adalah salah satu tempat setan juga. Ya, itu pasar. Sehingga kenapa kita ketika masuk pasar harus baca doa. Kita terhindar dari keburukan yang berada di pasar. Nah, Kak Ruslan mau lihat siapa ini. Coba baca doa masuk pasar. Namanya siapa? Talita miza wa fakil katili. Wow, panjang sekali. Kak Habib ingat namanya. Talita. Hanya itu saja yang diingat. Talita. Oke, silakan. Doa masuk pasar. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Lahul mulku wa lahul hamdu. Yuhyi wa yumitu. Wa huwa hayyun la yamutu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Artinya, tiada Tuhan selain Allah yang Maha Esa, tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan, baginya pujian. Dialah yang hidup tidak akan mati, di tangannya kebaikan. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Masya Allah, luar biasa. Sudah dihafal yang lain? Ada yang hafal? Kak Habib sudah hafal? Kan mudah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala wa huwa hayyun la yamutu khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Gampang ternyata Kak Habib. Coba Kak Habib pulang. Oke. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Masya Allah, Kak Habib punya hafal contekan. sampai arti Kak Habib tahu. Kan ada contekan. Karena Kak Habib punya contekan. Terbiasa. Setiap kali masuk pasar jangan lupa baca doa makan. Masuk pasar. Oh, doa masuk pasar. Harus kira doa masuk doa makan, doa masuk pasar. Coba sama-sama. Kau pimpin ulang kita bersama.
Nah, supaya semuanya bisa diingat. Yang di rumah mengikuti pelan-pelan ya, supaya teman-teman di rumah juga bisa mengikuti. Ayo, sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu. Yuhyi wa yumitu. Wa huwa hayyun la yamutu. Biyadihil khair. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Artinya, tiada Tuhan selain Allah yang Maha Esa, tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan, baginya pujian. Dialah yang hidup tidak akan mati, di tangannya kebaikan, dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Masya Allah. Jadi setiap kali masuk pasar, kita sampaikan La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Karena memang di dalam pasar itu banyak hal yang terjadi. Ada hal-hal yang dilarang bahkan juga terjadi, ya kan? Kadang-kadang kita susah mencari orang yang jujur di pasar. Kan susah. Tapi banyak juga yang jujur. Pedagang jujur banyak. Cuman terkadang kita susah mencari orang yang jujur. Di dalam pasar itu biasanya hal-hal yang berbau yang kasar, yang kadang-kadang ada kata-kata yang fahisha, yang keji bisa kita dengar di pasar. Dan menurut orang pasar itu adalah hal yang biasa. Makanya kenapa ketika kita masuk pasar kita berharap Allah melindungi kita dari hal-hal yang buruk, ya kan? Hal-hal yang tidak diinginkan, ada hal yang dari perkataan-perkataan yang tidak bagus. Ketika kita masuk pasar baca doa, kita memohon pertolongan dari Allah supaya Allah jaga kita tiap saat. Ya kan, kita dijaga oleh Allah. Kita dengar ada orang yang berkata kasar, kita cuek saja, jangan ikuti, biar saja kan. Yang penting kita datang di pasar mau apa dulu? Datang di pasar kira-kira mau apa? Ya? Beli. Nah, beli apa? Banyak hal, beli kue ke, mau beli apa lagi? Beli rampa-rampa. Wah, saya beli rampa-rampa Habib. Seusia sekian. Sekarang beli rampa-rampa, wah luar biasa. Rampa-rampa itu ada gula-gula, ya kan? Ada apa? Tomat. Rampa-rampa itu ada tomat dan seterusnya. Jadi masuk pasar wajib baca doa. Jangan hanya perempuan yang hafal, laki-laki juga harus hafal. Begitu kalau jalan dengan timama dan papa, nah sampaikan ma, sekarang kita akan masuk pasar. Pas memasuk di pasar wajib baca doa sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang sudah dihafalkan oleh teman kita Talita, kemudian Kak Habib juga yang luar biasa. Dan Kak Ruslan berharap teman-teman yang di rumah berusaha untuk menghafal doa ini. Adik-adik soleh yang ada di rumah dengan yang ada di studio, setelah ini kita akan mendengarkan kisah yang cukup menarik. Penasaran kan? Nah, sebelum melanjutkan, kita jeda dulu ya. Anak soleh, cerdas, hebat, berakhlak, mulia. Anak soleh, cerdas, hebat, berakhlak, mulia. Wah, semangat luar biasa. Adik-adik soleh yang ada di rumah dengan yang ada di studio, sebagaimana Kak Ruslan sampaikan tadi, kita akan mendengarkan sebuah kisah yang cukup menarik. Nah, bukan Kak Ruslan yang berkisah, tapi salah satu dari teman-teman kalian yang ada di studio saat ini. Nah, supaya tidak penasaran, kita langsung saja kepada siapa ya, teman siapa yang mau berkisah hari ini? Masya Allah. Yuk.
Perkenalkan namanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafa Saputra Gobel. Kali ini saya akan membawakan kisah tentang pentingnya berbakti kepada orang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, setiap orang sudah pasti memiliki orang tua. Orang tua kita bekerja keras dan membesarkan kita dan memberi kehidupan dan pendidikan yang layak untuk kita semua. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, izinkan saya memberikan kisah yang berjudul Pentingnya Berbakti kepada Orang Tua. Teman-teman sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan berbakti pada setiap anak untuk berbakti kepada orang tuanya. Berbakti kepada orang tua sudah tercantum dalam surat Al-Isra ayat 23. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu tidak menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu dan bapakmu dengan sebaik-baiknya. Teman-teman sekalian, berbuat baik kepada orang tua itu bisa dimulai dari hal-hal kecil, seperti membantu meringankan pekerjaan orang tua di rumah, berkomunikasi setiap hari kalau misalnya kita jauh dari orang tua, merawat mereka ketika sakit, dan jangan sekali-sekali kalian membentak atau menyakiti orang tua kita. Kalau misalnya kita ada salah kepada orang tua, segeralah meminta maaf. Sekian kisah ini, mohon kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, kisahnya sangat menarik yang berkaitan dengan berbakti kepada kedua orang tua. Setiap kita yang masih seperti sekarang masih punya orang tua, walaupun dia sudah besar, kalau masih ada orang tua tetap namanya anak orang tua kan? Orang tua punya anak kan? Jadi walaupun masih kecil atau sudah besar, selama masih ada orang tua, wajib berbakti kepada kedua orang tua. Kalau Timama bilang beli kamari dulu minyak kelapa misalnya, langsung datang, langsung pergi, tidak boleh Mama panggil pelan, Talita, harus jawabnya, ya, I'm coming. Tidak boleh dipanggil dia, kiapa? Bikin malas mama ini kuat bapangge, tidak bisa. Setiap kali dipanggil, kalau suara ibu atau ayah itu kecil, jangan suara kita besar sekali. Zahir, ya papa, ada apa? Saya siap disuruh. Gagah. Bagus begitu kan? Tapi jangan nanti ada maunya baru itu mau kalau disuruh. Nanti papa minta tolong, Zahir, papa minta tolong dulu pergi di warung beli akan snack misalnya. Langsung Zahir bilang, boleh saya beli akan papa asal saya punya dapat 5 biji. Ini juga tidak bisa. Ada imbalan. Nah, kenapa tidak boleh minta imbalan dari orang tua? Karena orang tua merawat kita tidak juga minta imbalan. Tidak boleh. Orang tua sekolahkan kita, orang tua kasih jajan tiap hari, tidak pernah kan minta imbalan kan? Nah, ketika orang tua minta bantuan, minta tolong ke kita, wajib kita turuti. Nah, setiap kali sholat harus baca doa kedua orang tua. Bagaimana doa kedua orang tua? Allahumma barik lana. Bukan. Oh, doa makan. Oh, itu doa makan. Bagaimana doa kedua orang tua? Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shogiro. Harus sampaikan ke ibu seperti itu. Mama, saya mau bacakan doa ti mama, tapi doa yang baik. Jangan juga hanya awalnya yang baik, Habib. Ada orang yang berdoa begitu, anak soleh tapi doanya unik. Ya Allah, masukkan saya punya mama di surga ya Allah. Mamanya dapat dengar,
Asik kalau begitu, langsung Mama Minjang, amin. Ternyata ada sambungannya. Dia bilang apa? Secepatnya ya Allah. Itu anak durhaka itu. Doanya bagus, tapi ujungnya tidak bagus. Awalnya bagus, masuk surga, tapi ujungnya yang tidak bagus. Nah, tidak boleh kita doakan begitu. Justru kita berdoa pada Allah, mudah-mudahan orang tua kita senantiasa sehat walafiat, dipanjangkan usianya, dan selalu dalam keadaan lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Nah, dalam berbakti kepada kedua orang tua yang dilarang oleh Allah itu salah satunya Kak Habib dan teman-teman yang ada di rumah, tidak boleh berkata sama ti mama. Nah, angkat tangan satu hari itu berapa kali bilang Angkat tangan. Alah, coba siapa yang berani jujur? Bisa dihitung kalau Kak Habib satu hari itu bilang sama mama berapa kali? Tidak pernah. Oh, tidak pernah. Tidak kalah pernah jauh. hitung. Oh, tidak pernah dihitung. Tidak pernah, tapi tidak pernah dihitung. Luar biasa Kak Habib ini. Sama Kak Ruslan juga tidak pernah. Kenapa? Karena baku jauh dengan mama. Jadi tidak bilang terus. Nah, kita yang berdekatan dengan orang tua, apapun itu tidak bisa bilang tunggu dulu, sebentar, tunggu, malas, dan seterusnya. Jangan. Walaupun orang tua suruh kita, kemudian yang disuruh oleh orang tua itu kita tidak suka, tapi hal itu kebaikan, maka tetap sami'na wa ata'na, dengar dan patuhi, siap apa yang disuruh. Talita, coba goreng akan dulu ikan. Oh, siap mama. Padahal dia tidak tahu goreng ikan. Kalau tidak tahu bilang, ma bagaimana caranya? Harus belajar dari orang tua. Sehingga itu dianjurkan bagi para orang tua memberikan contoh yang baik terhadap anak-anaknya. Jangan hanya sekedar kita menyuruh tetapi tidak melakukan. Jangan bilang harus sholat, tapi ternyata yang suruh sholat tidak sholat. Itu jadi aib bagi orang tua. Makanya ayah bunda yang ada di rumah, ketika kita memerintahkan kebaikan kepada anak-anak kita, maka sebaiknya dimulai dari kita. Tidak boleh minum berdiri. Kan, mau bilang begitu kan, datang papa, minum, berdiri, berjalan lagi. Nah, itu masalah. Sehingga jadi contoh lagi ada itu. Sebaiknya kita adalah orang tua menjadi contoh bagi anak-anak yang luar biasa. Kita berdoa pada Allah dengan doa yang terbaik sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Rabbi ji'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Rabbi, jadikan saya dan anak-anak saya anak-anak yang sholat, yang tidak pernah meninggalkan sholat. Dia berdoa pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau doa yang lain yang diajarkan oleh dalam Al-Quran berkaitan orang tua wajib hafal, apa itu? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waja'alna lil muttaqina imama. Doa ini panjatkan. Nanti dibalas sama anak-anaknya dengan doa yang terbaik. Bagaimana? Coba semangat doa kedua orang tua. Allah firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Bisa juga dinadakan kan? Allahumma firli dzunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sekali lagi, Allahumma firli dzunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doakan begitu kan? Daripada menyanyi yang lagu-lagu yang lain, lebih baik mas saya punya lagu baru. Lagu kedua orang tua. Karena gitu, Allahumma gfirli dzunubi wali walidayya warhamhuma kama rabba. Coba rame-rame supaya teman-teman yang di rumah mengikuti. Itu yang Karusan tunjukkan nada lagu doa kedua orang tua. 1, 2, 3. Allahumma firli dzunubi
Allah, mudah-mudahan apa yang kita lakukan senantiasa mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Adik-adik soleh yang ada di rumah dengan yang ada di studio sekalian, tibalah kita pada penghujung acara Anak Soleh. Mudah-mudahan pertemuan kita ini diberkahi oleh Allah, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jangan lupa ya, saksikan acara Anak Soleh setiap hari Jumat jam 3 sore. Bukan jam 3 malam, jam 3 Sore. jam 3 sore, jangan lupa ya, di TVRI setiap hari Jumat jam 3 sore di TVRI Anak Soleh. Bersama dengan ini, bersama Kak Ruslan dan seluruh staf kru semuanya, mudah-mudahan senantiasa dapat lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita memulai dengan doa, maka kita tutup juga dengan doa. Posisi berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.